Di jantung kota Surabaya, di antara deretan kedai yang riuh di Jalan Diponegoro, berdiri sebuah warung soto babat kecil yang namanya tersohor seantero kawasan. Warga sekitar menyebutnya dengan nama sederhana, Warung Lestari. Warungnya tidak memiliki papan nama mencolok. Hanya sepotong papan kayu pudar menggantung ringkih di bawah emperan rendah. Kursi meja plastiknya, beberapa sudah goyah dan terkelupas. Namun setiap pagi selalu penuh sesak. Orang-orang bilang soto di sini punya cita rasa lain, kuah kaldu kaya bumbu. Bebek harum menggoda. Sementara kaki sapi direbu sampai begitu empuk. Disentuh sumpit saja seolah sudah terlepas dari tulang. Pagi itu, ketika jarum jam baru menunjuk pukul 7, 3 mahasiswa dari Politeknik Ekonomi Surabaya melangkah masuk. Warung sudah padat. Mereka harus menyelinap ke sebuah meja kecil di pojok. Ketiganya memesan menu yang sama, soto babat dengan kaki sapi. Saat mangkuk diantar, uap mengepul tebal. Aromanya menyebar memantik rasa lapar yang mencakar perut. Potongan kaki sapi berwarna pucat kontras dengan kuah kecoklatan, membuat semua orang tak henti berdecak kagum. Seorang mahasiswi cepat-cepat menyambar sepotong daging, menggigitnya, lalu tersenyum lebar. Enak sekali, beda dari tempat lain. Dagingnya berlemak tapi lembut, langsung lumer di mulut. Nama Naji, pemuda asal Surabaya yang keluarganya sejak kecil beternak sapi dan babi, tidak ikut tersenyum. Ia terbiasa dengan aroma daging segar. Begitu mengunyah potongan kaki, sebersit merinding menyusup di gahnya. Benda di mulutnya terlalu lembek dengan cara yang aneh. Bahkan ada jejak bau anyir yang samar, menyisakan rasa muak sulit dijelaskan. Adi meletakkan sumpit. Menganut, ini rasanya bukan daging sapi, gumamnya pelan. Dua temannya heran. Mengira Adi terlalu rewel. Si mahasiswi mensibir ringgan. Kamu kebanyakan mikir. Bu Lestari masaknya memang lembut. Adi memilih diam, meneguk es teh manis berkali-kali. Tetapi rasa seret di tenggorokan tidak juga pergi. Dalam dadanya mulai tumbuh kegundahan. Bukan Adi saja, beberapa pelanggan lain juga pernah saling bisik soal bau daging yang ganjil. Ada yang menduga itu daging dari hewan betina tua, direbus lama. Yang lain menebak itu daging impor murah kualitas rendah. Semua sebatas desas-desus tak ada bukti. Hari demi hari, ratusan mangkuk tetap ludes. Antrean tetap mengular. Yang membuat bisik-bisik yang mencurigakan adalah kebiasaan Ibu Siti Lestari, 52 tahun, sang pemilik warung, yang hampir tak pernah terlihat berbelanja kaki sapi di pasar. Pedagang pasar Surabaya bersaksi tegas. Warungnya laris begitu. Kalau tidak belanja di sini, barangnya dari mana? Beberapa orang pernah menanyakan langsung. Ia hanya tersenyum dan menjawab singkat. Saya punya langganan di rumah potong hewan. Mereka kirim langsung ke tempat. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tetapi tak satu pun orang pernah melihat mobil dari RPH singgah pada siang hari. Sebaliknya, kata para tetangga, pada malam-malam sunyi, sering ada sebuah pikap kecil berhenti di depan warung. Terlihat beberapa bayangan mondar-mandir mengangkat kotak styrofoam besar ke dalam. Lalu peinture d'apur dit qu'un sirapa. Tanpa suara aktivitas keluar, seorang nenek yang tinggal sebelah warung bercerita. Ada malam-malam saya dengar suara kotak berat diseret. Beaderet masuk. Lalu mendata kening. Tak ada bunyi sapi, tak ada ayam, cuma cahaya senter berkelebat di dapur. Rangkaian detail itu, ditambah rasa tak enak di mulut Adi pagi tadi, mengental menjadi keraguan sebuah warung soto yang biasanya melekat pada citra keseharian. Kini memunculkan nuansa muram. Orang-orang mulai saling bertanya, sebenarnya daging yang terasa sangat lembek di mangkuk soto itu, daging apa Ibu Siti Lestari? Perempuan di balik warung soto yang menimbulkan seribu dugaan adalah sosok dikenal di gang kecil Jalan Diponegoro.
Tahun ini ia berusia 52 tahun. Bertubuh kurus kecil, berkulit sawo matang. Dengan wajah berkerut melebihi usianya, suaminya wafat akibat kecelakaan kerja saat usianya baru melewati 30. Ia ditinggali seorang anak laki-laki yang masih sekolah. Sejak itu, ia memikul beban sendiri, membuka warung soto kecil, lalu perlahan berkembang menjadi warung ramai langganan di lingkungan. Orang kerap menyebutnya perempuan pekerja keras yang seumur hidup mengurus anak. Namun kegigihan itu disertai tabiat aneh Ibu Lestari sangat tertutup. Ia jarang bergaul dengan tetangga, hampir tak pernah menghadiri hajatan di lingkungan RT, RW. Kalau ada rapat warga, ia sering hanya menitip salam. Alasan sibuk di warung, saat diajak bicara, ia tesenyum tipis. Jawab sekenanya. Sikap menyendiri itu membuat orang sekaligus iba dan menjaga jarak. Warungnya buka pagi. Dari sekitar pukul 6 sampai menjelang pukul 10, biasanya sudah habis. Alih-alih menutup dan beristirahat, ia justru mengunci dapur rapat-rapat hingga larut malam. Banyak tetangga yakin sering terdengar bunyi-bunyian keras sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari, suara kotak berat berbenturan. Bunyi pisau gunting beradu. Bahkan gemuruh air mengalir deras seolah sedang mencuci sesuatu dalam jumlah banyak. Seorang lelaki yang tinggal berseberangan berkata mantap, "Saya sudah beberapa kali melihat cahaya senter menyambar-nyambar di dapur. Malam gulita, tapi lampu dapurnya berpendar redup." Hal itu membuat banyak orang gelisah apa yang dikerjakan Ibu Lestari di dapur pada jam-jam itu. Para pelayan bilang, pekerjaan mereka hanya sederhana membersihkan meja, mengantar pesanan, mencuci piring. Mereka sama sekali dilarang menginjakkan kaki ke ruang dapur belakang. Bila ada yang hendak masuk, Ibu Lestari segera mencegah. "Jangan, bagian itu saya yang urus. Kalian kerja di depan saja." Pernah seorang karyawan baru penasaran, "Bu, kenapa kita tidak menambah juru masak biar pekerjaan lebih ringan?" Ibu Lestari menatap tajam. Suaranya tegas, "Tidak perlu. Urusan masak harus tangan saya sendiri. Tak bisa digantikan." Jawaban itu menimbulkan gentar. Seorang perempuan kurus sanggup menanggung semua pekerjaan berat, dari persiapan hingga memasak. Padahal warung menjual ratusan mangkuk setiap hari. Asal-usul koki sopi juga yangal. Pedagang pasar Surabaya menegaskan tak pernah melihatnya mengambil barang dari lapak. Seorang penjual daging berpengalaman terkekeh getir. "Saya berdagang di sini 20 tahun. Semua warung pasti lewat saya. Hanya Bu Lestari yang tak pernah muncul. Kaki sapinya sebanyak itu dari mana?" Setiap kali disorot, ia hanya menjawab mengambang punya langganan RPH yang antar langsung. Jadi tak perlu repot. Padahal orang pasar paham, pasokan resmi dari RPH selalu berdokumen dan memiliki jadwal pengiriman jelas, mana mungkin serba samar. Desas-desus makin tebal, ada yang bilang ia mengambil barang gelap demi menghemat biaya. Ada pula yang yakin ia menyimpan resep rahasia membuat pelanggan ketagihan. Sikap tertutup Ibu Lestari bercampur tanda-tanda tak wajar, membuat warung soto itu seolah terselimuti kabut aneh. Tampak luar hanyalah warung rakyat seperti lainnya. Tetapi di baliknya terasa sesuatu yang kelam, membuat yang peka merinding. Pertanyaan yang menghantui lingkungan pun semakin nyaring, apa yang disembunyikan Ibu Lestari di dapur itu. Di pagi-pagi sibuk, pengunjung hanya melihatnya gesit mengurus kuah, cekatan menyendok soto. Tak seorang pun tahu kaki sapi itu disiapkan di mana. Namun para pedagang di pasar Surabaya mulai ramai bersuara. Seorang penjual daging senior geram, "Warung sekecil itu bisa menjual ratusan mangkuk sehari, tapi tak pernah terlihat ambil kaki sapi. Ini jelas tidak wajar." Yang lain menimpali, "Benar, warung kecil saja tetap ambil bahan tiap hari. Lalu dia dapat dari mana sebanyak itu?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Rasa penasaran membesar. Sampai pada suatu malam, beberapa tetangga kebetulan
Menyaksikan adegan ganjil sebuah pikap putih berhenti di depan warung, tanpa tanda apapun, dua pria bertubuh kekar turun, cepat-cepat mengangkut kotak styrofoam besar ke dalam. Ibu Lestari berdiri di pintu, menandatangani selembar kertas, lalu membanting pintu. Semua terjadi kurang dari 10 menit ketika jalanan larut dalam gelap. Pria yang tinggal di seberang bercerita. Saya duduk di teras menghirup angin, melihat jelas dua orang itu menggotong kotak yang sangat berat. Tetapi anehnya, tak ada suara hewan, juga tak tercium bau amis daging segar. Kotaknya rapat tertutup, dililit lakban. Kabar pun beredar cepat. Ada yang berbisik bahwa ia mendatangkan daging beku ilegal. Ada pula yang curiga barang terlarang. Makanya pengiriman tengah malam. Kecurigaan kian menguat karena lampu dapur sering menyala hingga larut. Tak jarang warga mendengar bunyi golok menebas. Panci mendidih bergolak di tengah malam, seakan-akan ia memasak dalam jumlah besar. Tetapi pagi harinya warung tetap menjual sebatas itu-itu saja. Seorang perempuan penjual kopi dekat situ berkisah. Ada hari saya buka sangat pagi, pukul 3 sudah duduk di tepi jalan. Saya melihat pikap berhenti di depan warung Bu Lestari. Lalu tampak beberapa kotak styrofoam bekas ditinggalkan di dalam. Ketika dibuka, isinya hanya karton dan kantong plastik berbekas sesuatu lengket. Saat itu juga saya merinding. Detail-detail tanpa bukti tegas ini cukup untuk menjadikan warung soto tersebut pusat pergunjingan. Orang-orang mulai waspada ketika makan di sana. Ada yang memilih menghindar, takut celaka. Ada pula yang nekat, beralasan yang penting rasanya enak dan murah. Sementara itu, Ibu Lestari tetap dengan kebiasaan lama sedikit bicara. Fokus memasak dan berjualan. Setiap kali ditanya soal pasokan bahan, ia mengelak dengan senyum getir di wajah yang makin tirus. Kian hari, asal-usul kaki sapi di mangkuk sotonya berubah menjadi teka-teki pekat. Dan semuanya benar-benar meledak ketika seorang pelanggan memutuskan tidak lagi diam. Suatu siang yang terik, ketika warung telah dibereskan, Ibu Lestari duduk menghitung uang. Sementara di pojok jauh seorang mahasiswa masih duduk menunggu. Itulah Adi, pemuda yang sebelumnya curiga pada potongan kaki di mangkuk soto. Sorot matanya, kini bukan penasaran, melainkan waspada. Di samping Adi ada sahabatnya, Rizal, mahasiswa kedokteran yang sedang magang di rumah sakit provinsi. Adi mencondongkan tubuh. Beabizik, aku sudah makan di sini beberapa kali. Daging ini aneh, coba kamu sek? Apa benar daging sapi? Rizal sempat ragu. Tetapi akhirnya mengambil sepotong kaki dari mangkuk sisa yang sengaja dibiarkan Adi. Ia mengunyah perlahan, raut wajahnya memucat. Dengan naluri keilmuannya, Rizal menangkap ketidaknormalan kelembekannya tidak wajar. Struktur seratnya berbeda. Ia meletakkan sumpit, menurunkan suara. Ini bukan sapi, aku belum berani memastikan. Tapi sepertinya manusia. Kalimat itu menancap seperti duri di telinga Adi. Mereka saling berpandangan, berhidik bersamaan, meski belum bisa memastikan, keduanya paham tak boleh bungkam. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan menulis laporan ke Polresta Surabaya. Keesokan harinya, surat itu dikirim. Dalam laporan, Adi dan Rizal menuliskan rincian kesan saat makan beserta kecurigaan terhadap warung yang tak pernah mengambil kaki sapi dari pasar. Awalnya, petugas piket agak ragu kisah soto berbahan manusia terdengar terlalu sulit dipercaya. Namun karena sebelumnya sudah ada beberapa keluhan soal kejanggalan di warung Lestari, laporan segera dilimpahkan ke unit tindak pidana di Satreskrim Polda Jawa Timur. Kompol Andi Prasetyo, penyidik, mengenang. Saat membaca laporan, saya pikir mungkin ini hanya rumor, tetapi makin diperiksa, petunjuknya tak sederhana. Sebuah warung menjual ratusan mangkuk per hari,
Tanpa sumber pasokan jelas itu tanda ketidakberesan. Mulai hari itu, aparat mengawasi diam-diam. Pagi hari, anggota menyamar sebagai pelanggan, mencatat rasa daging yang tak lazim. Malam hari, mereka melakukan observasi di sekitar warung. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, pikap putih itu muncul lagi dan berhenti di depan warung. Dua pria menurunkan kotak besar. Ibu Lestari keluar, menandatangani kertas, lalu cepat-cepat mengunci pintu. Semua terekam tim pengintai. Esoknya, penyidik memanggil Adi dan Rizal untuk biap secara rinci. Rizal menegaskan, dengan pengetahuan medis, saya berani pastikan itu bukan sapi. Hanya saja, untuk membuktikan, perlu uji forensik. Informasi ini membuat pimpinan Satreskrim segera memutuskan penggeledahan mendadak. Sebelum bergerak, mereka menjaga kerahasiaan mutlak. Jika bocor, Ibu Lestari bisa menghilangkan barang bukti. Hari yang menentukan pun tiba. Pagi itu, ketika pelanggan mulai berkurang dan masih ada beberapa mangkuk soto di meja, Pilesen Petugas Mengka Epek membacakan surat perintah penggeledahan. Seketika lingkungan heboh, Ibu Lestari terpaku pukapazi. Kotak-kotak styrofoam di dapur mulai terkuak, menandai rahasia mengerikan yang siap tersingkap. Pagi itu suasana di warung seperti biasa denting sendok. Suara pelanggan menyeruput, deru kendaraan di jalan. Ibu Lestari seperti hari-hari lain berdiri di balik panci kuah mengepul. Tangannya lincah menyendok, lalu semuanya terpotong oleh langkah-langkah tergesa. Sekelompok petugas berseragam sipil mendadak muncul. Diikuti tim identifikasi forensik dan perangkat kelurahan, seorang petugas berkata tegas, "Kami dari aparat penegak hukum dengan perintah penggeledahan mendesak. Mohon Ibu Siti Lestari bekerja sama." Warung tertegun, banyak pelanggan bahkan belum sempat meletakkan sumpit. Wajah mereka mendadak pucat. Ibu Lestari membeku, sentong terjatuh ke panci, memercikkan kuah. Ia tergagap. Saya tidak melakukan apa-apa. Namun perintah sudah jelas." Petugas segera memasang garis pembatas, meminta pelanggan keluar. Warga sekitar berkerumun, berbisik-bisik. Tim pemeriksa mulai memeriksa dapur belakang. Area yang selama ini tak pernah boleh dimasuki siapapun. Begitu pintu kayu dibuka, bau anyir menusuk menyerbu, membuat semua orang menutup masker rapat. Di dalam, dapur tertata terlalu rapi. Peralatan memasak mengilap. Namun yang paling mencolok adalah freezer besar menempel dinding. Pintunya terkunci gembok besi seolah menjaga sesuatu. Saat kunci dibuka paksa, pemandangan di dalam membuat banyak orang merinding. Kantong plastik putih diikat rapat, ditumpuk berlapis-lapis. Seorang petugas forensik menyayat satu kantong. Tampak potongan daging berwarna gelap, sangat lembek, dengan bentuk yang tidak menyerupai sapi, kambing, atau ayam. Udara di ruangan menjadi pekak. Seorang petugas menggeleng pelan. Ini bukan daging hewan biasa. Selain freezer, ditemukan 3 kotak styrofoam besar disandarkan di sudut. Salah satunya masih basah dengan cairan keruh. Saat dibuka, isinya campuran daging cincang dan tulang kecil, juga sobekan kain. Pemandangan itu membuat tim forensik sejenak tercekat. Setiap barang bukti dicatat, disegel hati-hati. Bersamaan, sampel daging dibawa untuk uji darurat ke Pusat Forensik Jawa Timur. Beberapa jam kemudian, hasil awal mengguncang semua pihak. Sebagian daging diidentifikasi berasal dari tubuh manusia. Kobor menyebor cepot. Kerumunan di depan warung semakin gaduh. Banyak orang gemetar membayangkan diri mereka pernah makan di situ. Seorang perempuan berteriak, "Aduh, saya baru makan di sini pekan lalu." Ibu Lestari dibawa ke kantor polisi. Wajahnya pucat pasi, bibir bergetar. Saya tidak tahu orang yang antar itu menipu saya." Katanya terbata, tetapi barang bukti dari dapur sudah terlalu jelas.
Sebuah kenyataan mengerikan yang tak pernah dibayangkan warga Surabaya perlahan tersingkap, menyeret ketakutan kolektif di Polresta Surabaya. Ibu Siti Lestari duduk tertunduk. Wajahnya tirus, kedua tangan bergetar. Di hadapannya duduk penyidik dari Satreskrim Polda Jawa Timur. Di atas meja, tumpukan berkas penyitaan barang bukti tertata rapi. Tiap lembar seperti pisau menancap di benak perempuan yang semula dikenal baik itu. Mula-mula, Ibu Lestari bersikukuh menyangkal. Ia mengaku hanya membeli daging dari langganan dan tak tahu asalnya. Penyidik dengan tenang menunjukkan hasil uji beberapa sampel di freezer memiliki DNA yang cocok dengan orang hilang di wilayah ini baru-baru ini. Ruang interogasi mendadak senyap. Ibu Lestari memuka. Keringat menetes di pelipis. Setelah berjam-jam adu argumentasi, akhirnya ia terisak. Suaranya paruh saya tahu. Tapi saya tidak punya jalan lain, ia menceritakan. Sekitar 2 tahun lalu usahanya merugi, ia terjerat utang. Sekelompok orang tak dikenal datang menawarkan bahan khusus dengan harga murah, menjamin kualitas. Mereka bilang, cukup tutup mata dan terus masak. Ia bisa membayar utang dan menyelamatkan warung. Awalnya Ibu Lestari takut dan menolak, namun setelah diancam, dan paket barang tiba-tiba sudah ditaruh di warung, ia terpaksa mengikuti. Penyidik bertanya, Ibu tahu itu daging apa? Ia menunduk. Suaranya nyaris hilang. Saya tahu itu bukan sapi. Pertama kali memasak, bau anyir menempel di dapur, tapi pelanggan tetap memuji. Tetap ramai. Ketakutan saya perlahan tertutup uang. Menurut pengakuannya, kelompok itu rutin mengirim bahan tengah malam. Mereka melarang keras membocorkan apapun. Jika melawan, Ibu Lestari diancam akan dijadikan bahan berikutnya. Dalam ketakutan, ia terus memasak gelisah dan dihantui rasa bersalah. Beberapa kali ia ingin berhenti, tetapi beban utang besar dan tekanan usaha menyeretnya kian dalam. Seorang petugas forensik menambahkan, dalam kotak styrofoam di warung terdapat jejak pakaian robek dan kain bercak, menandakan korban bukan hanya dipotong, melainkan dipreteli secara keji. Detail itu membuat pengakuan Ibu Lestari kian mengerikan. Ruangan hening ketika ia menutup pengakuan, saya salah. Semua bermula dari serakah dan takut. Saya tidak berani melawan mereka. Dan akhirnya, saya jadi sekutu kejahatan. Orang-orang yang hadir bergidik, seorang perempuan yang dulu dianggap teladan kerja keras kini menjadi pusat dari perkara paling menakutkan yang pernah terjadi di kota ini. Berkas perkara dikebut, media mulai memberitakan. Opini publik geger. Warga Surabaya panik. Banyak yang mengaku pernah makan di warung itu dan kini hidup dalam trauma yang tak kunjung reda. Kasus ini tidak berhenti pada terbongkarnya rahasia warung soto. Justru membuka serentetan pertanyaan baru. Siapa sebenarnya kelompok yang berada di balik pengiriman tengah malam itu? Dan berapa banyak tempat lain yang telah menjadi jalur penampungan bahan khusus tersebut? Pertanyaan itu terus menggantung tanpa jawaban. Hari sidang untuk Ibu Siti Lestari ditetapkan pada awal bulan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejak pagi buta, ratusan warga telah berkerumun di depan gedung pengadilan, ingin menyaksikan langsung ujung dari perkara yang mengguncang kota ini. Aparat kepolisian memasang pembatas dan memperketat pengamanan agar kerumunan tidak bertindak di luar kendali. Di ruang sidang, Ibu Lestari muncul dengan wajah pucat dan kurus. Kedua tangan diborgol di depan perut. Ia mengenakan seragam tahanan hijau. Rambutnya yang telah beruban menjuntai menutupi hampir separuh wajah. Sosok perempuan rajin yang dulu berdiri di balik panci kuah soto tiap pagi kini lenyap. Yang tersisa hanyalah terdakwa dalam perkara yang menggigitkan. Surat dakwaan yang dibacakan jaksa hampir 1 jam lamanya. Satu persatu detail penyidikan dikemukakan. Bagaimana Ibu Lestari bersekongkol dengan kelompok kriminal. Menerima kotak-kotak styrofoam pada tengah malam. Lalu menggunakan bahan itu di warung.
menginjak martabat dan nyawa manusia. Setiap kalimat meluncur seperti pisau menyayat telinga para hadirin, tidak sedikit yang terisak. Beberapa keluarga korban hilang bahkan pingsan ketika hasil uji DNA diperdengarkan. Perwakilan kejaksaan menegaskan, tindakan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan moral masyarakat, menebarkan kepanikan dan merusak kepercayaan publik secara serius. Saat giliran pemeriksaan terdakwa, Ibu Lestari berbicara terbata. Suaranya bergetar, ia mengakui kesalahannya, menyalahkan ketakutan dan keserakahan yang menutup mata hatinya. Ia menyatakan siap menanggung seluruh konsekuensi, hanya memohon belas kasihan agar anak laki-lakinya yang tak tahu apa-apa tidak ikut menanggung stigma. Keheningan menyelimuti ruang sidang, sampai sebuah suara dari bangku keluarga korban memecah udara. Bagaimana kami bisa memaafkan, tahukah kalian bagaimana kami hidup selama ini? Suasana menegang. Hakim mengetukkan palu, menenangkan keadaan, dan sidang pun berlanjut. Setelah perdebatan panjang, majelis hakim membacakan putusan Ibu Siti Lestari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan dan penodaan terhadap jenazah. Ruang sidang bergemuruh. Ada yang menghela napas merasa keadilan telah ditegakkan. Ada pula yang masih dihantui ngeri. Kabar putusan serta-merta memenuhi media. Judul-judul beruntun mengemuka warung soto manusia di Surabaya pemilik dihukum seumur hidup. Warga belum lekas bebas dari ketakutan. Gambar Ibu Lestari menunduk di kursi terdakwa seketika menjadi simbol salah satu perkara paling mengerikan di kota yang selama ini dikenal ramah. Usai sidang, warung dibongkar, rumahnya tertutup rapat. Namun setiap kali melintas, warga merinding mengingat cerita itu. Seorang pedagang tua berkomentar lirih, "Puluhan tahun saya di sini, tak pernah melihat kejadian segila ini. Sampai mati pun sulit saya melupakannya." Gaung peristiwa itu menjelma bayang panjang yang menyelimuti kota. Orang-orang menjadi lebih waspada ketika singgah di warung kaki lima. Sementara tanda tanya tentang kelompok yang membekingi Ibu Lestari belum juga padam. Perkara ini memang tuntas dengan vonis berat, tetapi sekaligus menyisakan peringatan. Kadang, di balik wajah keseharian yang akrab, tersembunyi kenyataan mengerikan yang tak pernah kita duga. Ketika sidang ditutup, dan Surabaya perlahan kembali ke ritme hariannya. Luka dari perkara, warung soto itu tetap membekas. Bukan sekadar mimpi buruk tentang santapan rakyat yang berubah jadi malapetaka, tetapi juga pengingat tentang harga dari keserakahan dan diamnya kita di hadapan kesalahan. Seorang perempuan yang dulu dianggap baik dan rajin, akhirnya tergelincir ke jalan kejahatan karena utang dan rasa takut. Itu jadi bukti jelas saat manusia kehilangan kepercayaan pada keluhuran budi. Mereka mudah menjadi alat bagi kegelapan, dan akibatnya bukan hanya menelan diri sendiri, tetapi juga mensederai komunitas. Kisah ini terdengar seperti lonceng peringatan. Dalam masyarakat, yang paling penting bukan semata uang atau urusan perut, melainkan kejernihan pikiran dan keberanian. Seandainya ada yang bersuara lebih awal, mungkin tragedi ini takkan melaju sejauh itu. Namun di tengah gelapnya perkara, masih ada seberkas cahaya dari orang-orang biasa seperti Adi dan Rizal yang memilih kebenaran alih-alih bungkam. Mereka ikut menghentikan kejahatan yang nyaris berlanjut, meninggalkan untuk kita bukan hanya rasa takut, melainkan pesan hidupkan empati, dengarkan sesama, dan saling menjaga. Hanya dengan begitu komunitas cukup kuat menahan kejahatan. Dan setiap jamuan sederhana bisa kembali, berarti ketenangan dan kebahagiaan